Di sini kita akan mencoba memahami konsep rezeki. Ini saya pernah baca dari bukunya Agim, mungkin bukunya agak tipis sih dulu, namanya apa saya lupa. Jadi ada yang namanya jatah rezeki kita yang sudah tertuliskan sebelum kita lahir gitu ya. Itu di sini ada jatahnya. Ya kita nggak pernah tahu karena ini masih rahasia. Kita nggak pernah tahu tuh rezeki kita itu seberapa. Apakah 1 gelas, apakah satu gayung, ataukah 1 ember, kita nggak pernah tahu. Nah itu nanti juga ada hubungannya nih sama usaha kita. Usaha kita itu 1 ember, 1 gayung atau 1 gelas, itu kita sendiri yang mengerti itu. Nah misalkan jatah rezeki kita yang menjadi rahasia Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu katakan sebesar gayung. Mau usaha kita sebesar ember pun, ya kita akan dapatnya cuma sebesar ini, mungkin cuma segini aja. Makanya kita perlu berusaha, kita perlu ikhtiar, tapi kita juga perlu tawakal. Tawakal apa? Ketika usaha kita sudah maksimal, tapi kita hasilnya kok cuma segini, ya itu kita nggak ada masalah. Oh, mungkin memang jatah kita seperti itu. Kita intinya selalu berprasangka baik kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Intinya seperti itu. Kemudian cara, di sini ada cara, ada cara halal, ada cara haram, ada cara buruk, ada cara baik ya. Itu pilihan buat kita. Tapi jatahnya sebenarnya sudah ada. Jatahnya sudah ada, usaha kita yang menentukan. Kita mau pakai usaha yang cara haram juga terserah, monggo gitu kan. Kita mau pakai cara yang halal juga, itu yang lebih baik. Nah, ketika kita melakukan istilahnya menjemput rezeki dengan cara yang tidak baik, itu sebenarnya ya kita mengambil jatah rezeki kita gitu loh. Katakan ada orang yang berpikiran gitu ya, misalnya, oh saya bisa kaya karena saya bisa korupsi gitu kan. Kalau saya nggak korupsi, saya mungkin ya gitu-gitu aja deh, cuma bisa naik sepeda motor misalnya seperti itu. Saya bisa kaya karena saya korupsi, saya bisa punya mobil, saya punya jet pribadi dan sebagainya. Dia mungkin punya pikiran seperti itu. Itu bisa jadi dia mengambil jatah rezekinya dia, mungkin memang dia jatah rezekinya segini, tapi dalam pikiran dia, kalau saya nggak korupsi, saya cuma segini aja nih, saya nggak akan dapat yang 1 ember. Itu dia salah seperti itu. Bisa jadi memang itu sudah jatah rezekinya dia di masa yang akan datang, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, yang dia ambil shortcutnya sekarang. Nah mungkin ada juga orang yang korupsi kok nggak kaya-kaya, ya memang mungkin jatahnya segini, tapi dia korupsi, nggak nempel juga jadi menjadi harta, tetap habis juga karena mungkin banyak ketipu, mungkin juga karena kecelakaan, mungkin dia punya penyakit, akhirnya juga tidak bisa menikmati rezekinya itu, yang dia anggap rezeki ya, padahal mungkin dia memang bukan jatahnya dia gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah kemudian ini juga akan berpengaruh nanti kalau hasil yang kita peroleh dari cara yang tidak baik ini kita kasih makan untuk anak istri, itu juga akan berpengaruh lagi tuh. Anak istri kita mungkin menjadi pribadi yang tidak patuh, suka menentang, mungkin jatuhnya ke narkoba, mungkin apalagi hal-hal yang jelek lah. Mungkin dalam rumah tangga kita juga. Ya, ini saya kasih warna merah ini ya, ibaratnya ini sifatnya kayak api, panas gitu loh. Kalau kita ambilnya dengan cara yang panas, dibawa ke rumah pun rumahnya akan panas. Kalau kita sudah memahami konsep ini, ya kita udah nggak pernah ini lagi, nggak akan tertarik lagi untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu atau melakukan cara-cara yang seperti itu. Bahkan ketika kita ditawari pun, ya buat apa? Aku nggak butuh yang seperti itu. Ibaratnya seperti itu dalam hati kita. Dalam hati kita akan, ya saya juga nggak mau yang begini. Saya nggak butuh gitu kan. Nah, inilah konsep dari pikiran bawah sadar. Dan emang itu bisa ya Mas ya gitu kan.
saya sendiri pernah tuh mengalami waktu saya masih hitam putih, waktu itu masih di kantor pusat ya. Benar-benar ya saya waktu itu belum mengerti tentang konsep ini. Saya belum mengerti tentang hal-hal seperti ini. Cuma saya pernah mengalaminya dan itu sangat terjadi pada diri saya. Waktu itu pernah dikasih bukan sesuatu hal yang banyak ya, bukan sesuatu hal yang besar. Cuma Rp150.000. Rp150.000 dalam waktu sekejap itu bisa membuat ambiar perut gitu loh, yang tadinya nggak ada masalah, hanya karena uang yang segitu dikasih, itu pun dari teman gitu ya, dia bilang bahwa ini yang lain-lain juga dapat gitu kan. Waktu itu saya masih hitam putih, ini nggak diterima gimana, nanti dianggap gimana, diterima kok saya nggak bisa, seperti itu ya. Saya taruhlah di dalam buku, saya taruh di laci, akhirnya konangan lah, kegap sama kakak kelas gitu ya, dia langsung aja ngobrol di belakang, udah ini kalau kamu nggak mau ya udah salurkan aja, intinya waktu itu seperti itu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bukan itunya, tapi perut saya waktu itu nggak ada masalah. Sehari sebelumnya saya nggak makan rujak atau mungkin hal-hal yang pedes, nggak makan yang aneh-aneh. Saya ingat-ingat lagi nggak ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dalam waktu 10 menit perut saya ambiar dan saya harus ke belakang. Dan itu benar-benar kalau menurut saya itulah contoh pikiran bawah sadar saya yang mengontrol diri saya. Kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Tadi sempat ada yang nitip juga, materinya nggak usah terlalu panjang-panjang, tanya jawabnya aja yang panjang, katanya begitu. Ada yang nanya apa, ada yang nitip seperti itu. Jadi silakan untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada moderator, silakan diarahkan untuk tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Paroji atas materinya. Sungguh luar biasa ya, luar biasa, materinya keren ya. Banget ya Mas ya materinya tadi ya. Ini mumpung masih hangat, langsung aja kali ya ke sesi tanya jawab ya.